Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Pratama Putra dan NPM saya yaitu 2024 21 50.008. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah agama Islam, dan ada 3 tema yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu hak asasi manusia dalam Islam, dan yang kedua konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam, yang ketiga konsep masyarakat madani dalam Islam. Oke, lanjut. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama hak asasi manusia dalam Islam. Oke, yang pertama itu tema pertama adalah hak asasi manusia dalam Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai HAM dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan HAM? HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia dari sejak lahir, yang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan. Hak merupakan dasar dari hak kewajiban lainnya. Itu apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia dalam Islam? Selanjutnya juga HAM menurut ajaran Islam secara jelas menjamin hak-hak dasar setiap individu yang berkaitan dengan kehormatan, kebebasan, dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip HAM dalam Islam bisa dilihat dengan berbagai aspek kehidupannya, baik terkait hak individu, sosial, dan moral. Nah, berikut juga ada beberapa hak yang dijamin oleh Islam dan juga akan saya jelaskan ya. Yang pertama itu hak atas kehidupan. Islam memandang kehidupan sebagai anugerah yang sangat berharga. Islam melarang pembunuhan dan memperlakukan setiap individu dengan penuh hormat terhadap hak hidup mereka. Yang kedua yaitu hak kebebasan beragama. Islam mengakui kebebasan beragama. Islam menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memilih agama dan kepercayaan mereka tanpa paksaan. Yang ketiga yaitu ada hak keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan antara sesama manusia maupun kebijakan negara. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa keadilan adalah dasar kehidupan yang harus dijaga tanpa didiskriminasi. Dan yang keempat yaitu hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari penyiksaan. Islam sendiri itu melarang segala bentuk penyiksaan baik fisik maupun mental. Setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi. Dan bagaimana sih perbedaan hak asasi manusia dalam Islam dan hak asasi manusia dalam pandangan Barat? Ada yang tahu nggak nih? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan ya. Dalam materi yang disampaikan, beliau itu mengatakan HAM dalam Islam didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan HAM versi Barat hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas seperti kesepakatan sosial dan lain sebagainya. Jadi antara keduanya jelas berbeda. Oke, dan juga apakah hukum Islam bertentangan dengan HAM? Nah, Islam tidak bertentangan dengan HAM. Masyarakat pada saat ini seringkali
sekali menganggap bahwa hak asasi manusia atau HAM tidak relevan untuk dijadikan dalam Islam dengan alasan konsep HAM berasal dari pemikiran Barat. Hal ini disebabkan para pemuda tidak memahami konsep HAM secara benar. Itu HAM juga sendiri mempunyai sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, pembentukan Budi Utomo 1908 menandai kebangkitan nasional Indonesia dan menjadi tonggak dalam perjuangan kebebasan berpikir dan berpendapat. Yang kedua itu Undang-Undang 1945. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang 1945 menetapkan komitmen terhadap HAM melalui pasal 28A hingga pasal 28J yang mencangkup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Dan untuk yang ketiga sendiri, Komnas ya, HAM 1993 dibentuk untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Oke teman-teman, lanjut ke tema yang kedua, yaitu konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam. Itu sebelum kita bahas, saya akan menjelaskan pengertian tentang demokrasi sendiri. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang sangat penting dalam berbagai sistem pemerintahan di dunia. Namun, dalam konteks Islam, perdebatan tentang kompatibilitas demokrasi dengan ajaran Islam masih terus berlangsung nih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak demokrasi dalam perspektif Islam serta mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen demokrasi dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keislaman. Dan demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos atau rakyat, dan kreten pemerintah ya, merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Islam sebagai agama yang memiliki prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan kebebasan juga memiliki konsep-konsep yang relevan dengan demokrasi. Dan dalam Al-Quran sendiri itu terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 dan surat Al-Syura ayat 38 itu, dan keadilan Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan Quran surat Al-Syura ayat 15. Persamaan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan kebebasan berpendapat Quran surat An-Nisa ayat 58 83 dan Quran surat Al-Syura ayat 38. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana sih prinsip-prinsip demokrasi dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam. Dan juga ada hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi adalah dua hal yang saling berkaitan dan merupakan hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan
harkat kemanusiaannya. Nah, yang pertama itu ada hak asasi manusia. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan. HAM merupakan dasar dari hak dan kewajiban lainnya. Dan demokrasi sendiri itu adalah sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dilakukan oleh dan untuk rakyat sendiri nih. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk bersuara dalam pengambilan keputusan dan meminta pertanggungjawaban para pembuat keputusan. Dan juga pentingnya demokrasi nih ya, dan hak asasi manusia dapat dilihat dari beberapa aspek fundamental dan pendukung kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang pertama itu ada kesetaraan dan keadilan. Demokrasi memberikan kesepakatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, memastikan bahwa suara tetap dihargai. Yang kedua itu ada perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, hak asasi manusia dijunjung tinggi sebagai prinsip dasar. Yang ketiga itu ada stabilitas sosial dan politik. Demokrasi yang sehat memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan secara damai melalui pemilihan umum. Yang keempat yaitu ada partisipasi publik. Demokrasi mendorong partisipasi aktif dan masyarakat dalam proses politik yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran politik dan kewajiban mereka serta bagaimana cara berkontribusi dalam pembangunan. Yang kelima yaitu akuntabilitas pemerintah. Dalam sistem demokratis, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Dan yang keenam yaitu ada pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya sistem demokrasi yang baik, pembangunan sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan efektif. Oke, lanjut pembahasan tema yang ketiga yaitu konsep masyarakat madani dalam Islam. Sebelum saya menjelaskan jauh lebih lanjut, saya akan membacakan tentang pengertian masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam menjalani, membangun, dan memaknai kehidupannya. Kata madani itu berasal dari kata sivil atau civilized yang berarti beradab ya dia. Masyarakat madani juga sering disebut mujtama madani yang merupakan konsep tatanan ideal bermasyarakat yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika membangun Madinah. Yaitu adapun ciri-ciri dari masyarakat madani, yang pertama adanya ruang publik yang bebas. Ruang publik ini selalu tersedia sebagai sarana dalam mengemukakan pendapatnya. Yang kedua ada demokratis, yang dimana demokratis ini masyarakat dapat saling berinteraksi dengan tidak memperhatikan suku, ras, dan agama. Yang ketiga itu ada toleran yang sikapnya itu dikembangkan dalam masyarakat menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Lalu yang keempat pluralisme, adanya keberagaman masyarakat yang tetap terjaga dalam ikatan pertalian. Dan yang kelima itu ada keadilan sosial. Hak dan kewajiban setiap individu seimbang dan terbagi secara proporsional dalam semua aspek kehidupan. Nah,
Dan juga pasti ada yang bertanya dong, apa sih yang menjadi tujuan utama dari masyarakat madani? Kayak di sini jawabannya adalah masyarakat madani mengedepankan prinsip demokrasi sebagai suatu pilihan untuk pengembang dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Prinsip demokrasi juga bukan hanya tentang kebebasan dan persaingan ya, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang adil dan merata. Itu konsep madani sendiri mempunyai karakternya itu ada pluralisme masyarakat madani, mengakui keberagaman sebagai hal yang tidak bisa dihindari. Itu ada toleran, masyarakat madani memiliki sikap toleran yang tinggi terhadap sesama agama dan agama lain. Terus habis itu ada demokratis, yang dimana masyarakat madani memiliki hak yang bebas untuk mengungkapkan pendapat. Nah itu dia penjelasan dari tema yang sudah diberikan oleh Pak